Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi di video kali ini kita mau review film yaitu apa? Bertaut Bertaut Rindu, Rindu ya. ya. Oke, ini latarnya dulu sedikit ya. Film ini katanya cukup kontroversial gitu. Kenapa? Oke, ya, Kamu ya. yang kamu tahu infonya gimana? Oke, jadi infonya tuh kayak film ini tuh ada sedikit problem dengan salah satu penyanyi Indonesia, Ya, Nadine ya, Amizah ya. Nadine Amizah. Katanya judul filmnya itu, dia kan Bertaut Rindu, awalnya judul filmnya itu adalah Bertaut, dan dari si PH-nya itu dia minta izin Nadine Amizah untuk pakai lagunya sebagai soundtrack dan juga judulnya, tapi tidak diizinkan. Iya, bahkan tagline-nya aja mirip ya, semua titik-titik dirayakan Ya, gitu. Itu kan nah, judul-judul lagunya Nadine Amizah gitu ya. nah, terus mungkin kayak mereka ini cari shortcut, judulnya itu jadi Bertaut Rindu gitu ditambahkan, tapi masih dengan tagline yang mirip dengan lirik lagunya Nadine Amizah, dan bahkan soundtracknya pun ada beberapa part yang katanya mirip. Katanya mirip ya, walaupun penyanyinya beda gitu. Iya. Nah, setelah kayak gitu makanya pada kayak nyeruin boykot gitu ya, si apa namanya? Oh, Para emang fans. sampai ada? Iya, sampai ada kamu kalau lihat Oh. sosmednya gitu ya, yang fans-fans Nadine Amizah. Nah, menurut aku ini tindakan yang tidak etis juga ya, walaupun itu kan berbeda judulnya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ya udahlah, kita di sini tidak membuat kalian untuk tidak menonton atau mengajak tidak menonton, dan juga tidak menyerukan untuk menonton gitu. Jadi itu balik lagi ke keputusan etis kalian. Nah, kenapa kita nonton? Nah, jadi konon katanya, jadi kan produser atau PH film dari Bertaut Rindu ini adalah Cinemark. Nah, Cinemark itu katanya dia bekerja sama dengan guru-guru BK di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu kayak banyak sekolah-sekolah yang bekerja sama, diajak nonton lah ya. diajak buat nonton bareng. Ya, termasuk sekolah kamu gitu kan, diajak nonton. Jadi kita nonton karena memang kayak ada undangan, iya, ada kewajiban. Tapi ya sudah, kita nonton, dan di sini kita akan menilai dari segi filmnya gitu ya, di luar kontroversi tadi. Nah, sejujurnya aku juga udah tahu film ini dari waktu kita nonton sore, kan ada trailer ya. Malah kayak di film sore, di film Fantastic Four kayak udah sering udah banget ada trailernya. Nah, di situ first impression aku sih kayak dari narasinya Zara itu datar banget gitu ya, dan aku underestimate film ini dan kurang tertarik untuk nonton gitu. Apalagi setelah tahu tadi ada kontroversi tersebut gitu ya. Iya. Tapi udah, kita masuk ke reviewnya aja ya, tentang filmnya sendiri gitu. Tapi mungkin sebelum kita review, kita disclaimer dulu ya. Mungkin kayak memang film ini tuh nggak cocok, dalam artian mungkin film tuh nggak cocok di kalangan tertentu gitu ya. Iya, oke. Itu langsung masuk aja ya. Kayak pertama-tama nih, kalau jadi kalau debat-debat film apakah bagus atau enggak gitu ya, ada yang bilang bagus, ada yang enggak, atau juga ada yang bilang di tengah-tengah, ya emang pasarnya bukan lu gitu, pasarnya bukan kita, bukan dan mungkin kayak latar belakang kita bukan orang yang bisa jadi cocok atau nggak cocok gitu. Ya, karena ini filmnya remaja banget ya. Dan problemnya problem remaja, walaupun sebenarnya ini kita apresiasi dulu ya, mengapresiasi apa yang coba disampaikan di film ini. Sebenarnya itu adalah isu yang penting ya, tentang mental health dan depresi, tentang bagaimana keluar. Makanya dia mengajak guru-guru BK gitu ya, di remaja. Tapi mungkin sebenarnya kayak selain untuk remaja, film ini juga sasarannya itu adalah orang tua juga kali ya. Oh iya, benar-benar. Bagaimana mereka menghadapi anaknya gitu ya, yang punya keinginan berbeda gitu. Oke, jadi kita kurang cocok karena kita telah melewati masa-masa remaja dan tidak mengalami itu ya, alhamdulillahnya ya. Dan sekarang juga kita belum punya anak dan belum tahu lah. Walaupun sebagai guru mungkin kamu akan relate gitu, mungkin ada masalah-masalah gitu ya. Iya, jadi kita sinopsis dulu nih. Ini ceritanya tentang Ari Irham ya, yang berperan sebagai Magnus dan Adisti Zara ya sebagai Jovanka gitu. Nah, jadi si Magnus itu adalah anak dari orang yang sangat kaya ya, biasa punya perusahaan segala macam. Sedangkan Jovanka ini anak yang orang tuanya bercerai gitu ya. Orang tuanya bercerai dan ibunya sakit. Tapi sebenarnya dia nggak tahu sih kalau ibunya sakit. Nggak tahu ya, ibunya sakit. Dan terus posisinya dua-duanya anak ini tuh adalah anak tunggal, dan mungkin itu tuh akan lebih berat untuk Magnus karena kayak bapaknya tuh adalah pengusaha, dan kayak mau nggak mau Magnus ini diekspektasikan untuk dapat melanjutkan itu usaha dan kesuksesan bapaknya. Ya, konflik atau problem di film ini adalah semua anak atau remaja itu kan mereka pasti punya aspirasi atau keinginan ya. Nah, di sini ditunjukkan kalau si Jovanka sama Magnusnya itu pengen di jalur seni gitu ya. Mereka diperlihatkan bisa menggambar, ilustrasi gitu, bagus lah gitu. Tapi di sisi Magnus dibilangnya ya karena dia harusnya kuliah bisnis gitu ya.
Ini tuh mirip-mirip sama premis Dead Poets Society, aku udah pernah bilang ke kamu ya. Iya, iya. Tapi di Dead Poets Society itu karena dipengaruhi gurunya juga yang sangat romantis gitu, yang sangat artistik. Nah kalau di sini nggak terlalu ya gurunya Nggak gitu. sih. Nah yang konfliknya lagi nih, core-nya lagi adalah yang coba ditunjukkan film ini, gejolak batin si Magnusnya ya. Di sini sih Iya. aku juga appreciate ya gimana liatin dia itu seperti merasa tenggelam gitu kan saat depresi. Tapi di sisi lain ini tuh sayang banget wasted potensial karena bisa lebih mendalam lagi ya. Iya. Tapi nggak tahu sih, mungkin apa triggering kalau terlalu ditunjukin ya. Nggak tahu juga sih, tapi maksudnya kayak kita kan mungkin pernah nonton beberapa film lain ya yang kayak menunjukkan ketegangan. Contohnya salah satunya kayak Budi Pekerti itu kan ada waktu dimana kayak si ibunya dan muridnya yang suka nongkrong di kuburan itu. Oh iya, itu kan ada rasa apa mentalnya sakit atau gimana, dan bahkan kayak film Push in Boots ya, itu tuh kayak sebenarnya pengalaman pribadi, pengalaman personal tapi digambarkan tuh di situ bisa gitu ya. Dia kan panic attack ya, terus duk. Tuh. Tapi mungkin menurut aku belum semuanya siap sih untuk menerima efek-efek seperti itu, makanya nggak terlalu dieksplor gitu ya. Mungkin ya. Itu sih jadi intinya gitu, dan si Magnus ini nyampe merasa dia tidak berharga, dia tidak bisa memilih jalan hidupnya segala macam gitu. Ya sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sih bagus ya, dan cuma masalahnya penyampaian diceritakan itu kurang bagus gitu, dibungkusnya nggak bagus. Eksekusinya gitu ya kurang oke lah. Cuma kayak agak-agak sinetron ya, karena bapaknya tuh ditunjukkan yang kaya banget. Iya, kaya banget, terus yang kayak antagonis banget kan, kayak ya kalau misalnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari FTV nggak sih? Iya, agak mirip FTV ya. Iya, dan bahkan kalau misalnya kita lihat FTV tuh kayak interaksinya tuh lebih natural. Iya, ini kekurangan di sini ya, yang kita dibanding temukan dengan lagi. Film ini kayak bahkan kayak dari obrolan sama temennya pun kayak baca skrip aja. Aku sih ngerasa kayak dia tuh mencoba untuk seperti Dylan gitu ya. Kan Dylan pun dia ini kan latarnya di Bandung ya. Iya, Dylan pun kan maksudnya kayak cara dia berkomunikasi dengan teman-temannya, terus kayak selama perfilman tuh kayak dibikin klasik gitu kan, kayak klasik, formal, tapi tetap menyenangkan. Aku nggak nonton Dylan. Aku lihat, aku nonton. Dan mungkin karena di situ kan kayak emang latarnya di tahun 90-an kayak gitu ya. Terus kayak emang Dylan tuh diceritakan adalah ya orangnya yang emang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk cerita di film sekarang terus ngomongnya tuh begitu baku dan kayak jadi kayak trying so hard to be. Iya, ada part yang sangat membosankan sampai ada yang sampai main Mobile Legends di situ. Dan kayak mereka nih kayak mungkin aku merasanya kayak mereka trying so hard untuk jadi puitis tapi malah jadi kayak gak alami. Trying hard terus kayak gak alami, jadinya pas kan jadi si Magnus sama si Jovanka itu kan mau dibikin rekat gitu kayak orang pacaran lagi PDKT lah. Tapi jadinya aku ngerasa itu si Ari Irham sama Zara lagi lempar-lemparan skrip aja, dialog aja, nggak kayak kita nggak imersif gitu. Apalagi kita udah tahu kan si apalagi ketika itu aja maksudnya Ari Irham dengan Zara ya, apalagi ketika kayak Zara dengan teman-temannya, Ari Irham dengan bapak ibunya. Iya, dan aku pun sebenarnya bingung ya reviewnya karena kalau misalnya dibilang dari ceritanya pun sebenarnya kurang solid, ada hal-hal yang kayak, dan di sini tuh kayak mau dibikin istri kedua bapak tuh nggak selalu jahat. Itu aku itu kesel kayak... sih, kesel. Tadi kan kita udah ngomongin dari segi Magnus, nah dari segi Jovankanya, jadi ya tadi kan kita udah bilang bapaknya cerai dan cerainya karena bapaknya sama perempuan lain yang lebih muda. Bapaknya selingkuh dan dia memilih selingkuhannya dibanding dengan keluarganya. Tapi emang selingkuh ya? Kemudian dibilangnya lebih memilih, ya namanya juga gitu ya gimana ya? Masih ada istrinya. Berkeluarga ketika punya istri lagi ya namanya selingkuh. Iya, kalau nggak poligami ya. Iya, jadi kayak di narasinya sih seperti itu gitu ya. Iya, dibelain sama ini bapaknya gitu. Iya. Nah terus kayak si istri kedua bapaknya tuh kayak dia malah yang baik gitu sama Zara, sampai belain Zara. Iya, tapi gitu. Kayak ya lu ngerebut suami orang aja udah kagak ini gitu. Tapi diceritain kan ibunya sakit gitu ya, sampai kayak jangan sampai orang salah kayak mengartikan oh ya udah nggak apa-apa, ternyata dia baik, yang penting bapaknya bahagia terus ibunya jadi ikhlas gitu. Enggak ya, menurut aku itu tidak bisa dibenarkan juga kayak gitu. Iya, nggak bisa, walaupun kayak ketika ibunya kan, jadi mereka semua nih sekeluarga nggak tahu bahwa ibunya sakit, termasuk mantan suaminya dan istri baru mantan suaminya. Terus kayak tiba-tiba ketika ketahuan kanker, kayak si
perempuan ini pun si selingkuhannya tuh kayak masih datengin, terus yang kayak masih Iya, masih baik. Tapi bantuin. sebaik-baiknya lu latar belakang lu jahat, Iya, nggak betul bisa ya. dibenarkan Oke, juga. itu sisi lain ya. Jadi ceritanya dua keluarga itu simpel sih sebenarnya. Dan akhirnya di endingnya, ini menuju ending ya, ini Iya, spoiler iya. lah gitu. Ari Irhamulyo nih, si Magnus akhirnya sama ibunya mau dibawa ke, oh ya, jadi mereka kan mau ke FSRD ITB ya, Fakultas Seni Rupa dan Iya, Desain. iya betul. Salah satu sekolah seni terbaik gitu ya di Indonesia. Nah, tapi si Magnus ini kan tadi disuruh sekolah bisnis, terus dibawa ke Oxford gitu kan. Iya, Akhirnya dia mau pisah, pas di akhir-akhir si Magnusnya kabur mau, iya. akhirnya dia ke hutan gitu ya. Enggak, Magnusnya tuh kabur terus buat kayak ketemu Zara. enggak, jadi awalnya Magnusnya itu kayak ke sekolah buat kayak Ya, pokoknya minta entahlah apa buat dia tuh ke Oxford. Nah, terus saat itu tuh dia lagi ulang tahun dan dikadoin Zara sepatu. Oh iya, sepatu Iya, gitu sepatu yang dilukis. Oh iya, sepatu handmade gitu intinya dilukis. Nah, akhirnya dia sambil pamit gitu kan mau ke Oxford. Nah, pokoknya akhirnya mereka komunikasi, ya, si ini janjian. Iya, kayak janjian mau ketemu, akhirnya Magnus cabut dari rumahnya ke hutan buat ditungguin ketemu sama Zara. Iya, nah tapi si ternyata Zara ibunya sakit, masuk rumah sakit, akhirnya dia lupa gitu. Di situ aku agak kasihan banget sih. Iya, Dan kasihan beneran itu cukup bikin memotivasi dia, akhirnya dia semakin merasa tidak berharga dan dia pengen bunuh diri. Dan yang lucu tuh kayak itu kan dia pergi kayak ke curug gitu ya, kayak agak hutan-hutan, terus ada abang-abang gitu penjaganya, gitu kayak jangan masuk ya dek, udah gitu doang. Iya, terus gitu ya akhirnya dia mau bunuh diri, malam dicari sama temen-temennya dan termasuk sama ibunya juga. Dan yang lucu tuh tau gak sih yang ketika ada ibunya datang, terus kayak ada si Jovankanya di situ, terus ibunya tuh kayak kamu tuh bawa pengaruh buruk buat anak saya, terus tiba-tiba si ibu tirinya Jovanka ngebelain kayak ibu jangan kayak gitu. Bukan ibu tiri, selingkuhan bapaknya kan. Iya, selingkuhan bapaknya. Terus kayak ibunya tuh kayak tiba-tiba langsung kayak saya tuh bingung kayak jelek sumpah, asik banget. Jadi akhirnya mereka mencari. Nah, ini juga lucunya sih, malam-malam si Jovankanya sama teman-temannya ikutan masuk gitu, padahal pakai baju seragam, pakai rok gitu ya. Terus nggak didampingi sama si penjaga hutannya gitu. Sama tim SAR-nya. Jadi kayak malam-malam pakai baju seragam masuk ke curug buat nyari temennya, dan tim SAR-nya nggak kayak lu semua tunggu di luar di sini gitu, malah ikutan masuk, itu berpotensi menimbulkan korban baru ya. Iya, dan mungkin kayak tujuan di film ini kayak biar lebih dramatis dan si Magnusnya ngeliat Jovankanya biar ada klimaks, karena di akhirnya tuh kayak ketemu dan mereka tuh pelukan. Tapi akhirnya di sini juga aku nggak tahu ya ini sebagai kritik apa enggak, karena emang dari awal filmnya emang simple aja kan, penjelasannya tuh simple. Oh, gue ternyata dicari dan ya udah, gue ternyata masih berharga gitu loh. Akhirnya ya udah sih, dan kayak bapaknya dan ibunya mungkin setelah kasus itu jadi kayak merasa terpukul, menyadari akhirnya dia boleh sekolah seni, udah selesai filmnya gitu. Oh, sama penyelesaian di akhirnya ini lagi-lagi ya, aku ngerasa nih pesannya juga kamu berharga kalau kamu lagi ada depresi atau apa, tapi hubungi psikolog gitu kan. Iya, ada hubungi psikolog lewat telepon. Iya, nah ini sih kayak sayang, aku tahu nih pesannya kayak hubungi profesional, tapi kenapa enggak? Oh, dia kan habis itu masuk rumah sakit dirawat gitu ya. Kenapa enggak tunggu sembuh terus nanti dikasih adegan dia kayak ketemu secara tatap muka, cerita? Menurut aku sih kayak dia kan ada kasus tersebut ya, jadi harusnya dokter yang menangin dia di rumah sakit tuh udah tahu kalau anak ini tuh ada trauma, makanya dia melakukan hal tersebut. Harusnya didampingi ya. Nah, harusnya didampingi dan langsung ada psikolog yang menemui. Apalagi bapaknya kaya ya. Iya, makanya ini kayak cuma sama Jovanka dikasih telepon, yuk kita konsul. Iya, mungkin si pembuat film kayak emang dari pengen konsisten kan, si Jovanka ini penyelamatnya si Iya, tapi Magnus. Aku nggak suka sih jadinya kayak daripada ke arah mental health dan problem keluarganya, tapi di film ini malah jadi lebih dititikberatkan pada cinta-cintaannya gitu. Ketika aku sih gak tau ya, mungkin karena aku alhamdulillahnya tidak mengalami. Kalau misalnya aku orang yang kayak depresi terus kayak melihat film itu, tapi aku gak ada orang yang mencintai aku akan makin depresi. Kayak kenapa gak ada orang seperti Jovanka yang menghampiri aku. Karena terlalu kayak Jovanka ini manis gitu ya, too good to be true gitu. Apalagi untuk orang-orang yang seperti itu. Iya sih. Kayak kan mereka orang yang depresi itu mengharapkan uluran tangan. Kayak ini tuh kayak seakan-akan ada bidadari yang mencintai kita sebegitunya. Jalan keluarnya gitu. Bergantung ke orang lain lagi gitu ya. Bergantungnya maksudnya dalam artian kayak menunggu dan
Iya. lu Dan menghindar gitu. masalahnya adalah orang ini tuh sulit untuk ditemui di dunia nyata kayak gitu sih. Oke, kesimpulannya film ini kalau kalian mau menonton ya di luar segala kontroversi dan masalah etisnya gitu ya, kalian iseng, apakah recommended? Menurut aku nggak terlalu ya untuk Nggak di terlalu sih. Kalau layar kata aku lebar sih gitu. malah dibanding untuk anak remaja ini lebih cocok untuk orang tuanya ya. Iya, Karena untuk orang tua. karena kalau misalnya untuk remaja takutnya nanti mereka mengharapkan ada bidadari cantik yang Iya. menyukai dia sepenuh hati gitu. Tapi kalau untuk Iya. orang tua kan bisa menjadi, semoga bisa menjadi Atau mungkin tontonan ya. kalian ada yang punya pendapat lain gitu ya, yang udah nonton gitu tentang film ini ternyata bagus banget segala macam, ada yang didapat gitu. Iya. Oke, jadi itulah review kita tentang Bertaut Rindu ya. Aku nonton ini pun dengan ekspektasi yang sangat rendah nggak sih? Kita tidak berekspektasi. Kalau aku banget ekspektasinya sama rendah karena udah lihat trailernya kayaknya kurang nih gitu kan. Bukan Iya. dengan ekspektasi, dan kamu juga sebel kan disuruh nonton Iya, nggak ada betul. excitednya gitu. Nah ternyata oke, tidak seburuk itu tapi juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Nggak bagus gitu. Ya udah, itu sekian review dari kami. Selamat jumpa di video berikutnya.